Pernah nggak sih merasa frustrasi banget sama perilaku anak di kelas? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang bisa mengubah segalanya. Gimana caranya kita bergeser dari sekedar mengontrol menjadi membangun koneksi? Pasti pernah ngalamin ini kan? Ada anak yang energinya kayak nggak ada habisnya. Lari-larian di kelas pas kita lagi nerangin materi penting. Bikin gemes, campur pusing, ya kan? Atau gimana kalau situasinya kayak gini? Ada murid yang motong terus pas kita lagi ngajar. Seolah-olah omongannya dia tuh paling penting sedunia. Ganggu banget kan? Dan ya ampun, ini nih drama klasik di setiap kelas. Rebutan pensil yang nggak kelar-kelar. Situasi-situasi kayak gini kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh bener-bener nguras energi kita loh. Nah, gimana kalau ternyata ada cara pandang lain buat ngelihat ini semua? Oke, jadi kalau ngadepin hal-hal tadi, biasanya reaksi pertama kita gimana sih? Seringnya ya, kita balik lagi ke cara lama, cara tradisional yang kita kenal, yang fokusnya cuma ke disiplin sama aturan. Coba bayangin deh, ada anak yang sering telat. Kalimat pertama yang keluar dari mulut kita seringnya kayak gini. Ini tuh pertanyaan yang langsung jelek, bikin si anak ngerasa disudutin dan salah. Atau nih, ke anak yang gak mau berbagi. Respon kilat kita langsung ngecap dia pelit. Padahal kita nggak coba cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang dia rasain. Dan buat anak yang suka motong omongan, refleks kita ya langsung perintah begini. Nah, semua ini kan pendekatannya perintah dan kontrol. Tujuannya cuma satu, pokoknya perilakunya berhenti saat itu juga. Nggak peduli apa penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Gimana kalau saya bilang, solusi paling ampuh itu bukan ganti aturan, tapi cuma ganti kacamata kita. Cuma dengan geser cara kita mandang masalahnya. Nah, ini dia nih inti perubahannya. Seringnya kita itu cuma bereaksi sama puncak gunung esnya aja, perilaku yang kelihatan. Kita ngehakimin. Tapi pendekatan baru ini ngajak kita buat merespons apa yang ada di bawah air, yaitu kebutuhan anak yang nggak kelihatan. Pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi, kenapa sih kamu nakal? Tapi berubah jadi, sebenarnya kamu lagi butuh apa? Oke, teori doang kan nggak cukup ya. Yuk kita lihat gimana cara baru ini benar-benar bekerja di situasi nyata. Kita bakal bedah dua kasus yang umum banget terjadi di kelas. Kasus pertama, dan ini situasi yang wow menantang banget, seorang anak mukul temennya pas lagi rebutan mainan. Ini momen yang benar-benar mancing emosi ya kan, buat anaknya dan juga buat kita orang dewasa. Coba lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Cara lama itu langsung kasih stempel anak nakal. Dan solusinya ya paksaan. Tapi dengan kacamata baru, kita ngelihatnya sebagai anak yang lagi kewalahan sama emosinya. Solusinya bukan hukuman, tapi bimbingan. Kita bukan marahin dia karena dia marah, tapi kita ajarin gimana caranya marah yang sehat. Beda banget kan? Dan efeknya buat si anak gede banget. Kalau pakai cara lama, yang dia pelajari cuma rasa takut. Udah. Tapi dengan cara baru, dia malah belajar sesuatu yang bakal dia bawa seumur hidup. Empati dan cara ngelola diri. Dia bukan lagi jadi objek hukuman, tapi jadi subjek yang aktif belajar. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua. Ini juga sering banget kita temuin seorang murid nolak ngerjain tugas. Hayo, respon pertama kita apa? Mungkin langsung mikir, dasar males, atau ngebangkang nih anak. Nah, lihat lagi pergeserannya di sini. Asumsi malas berubah jadi jangan-jangan ada yang susah buat dia. Dialognya juga langsung muter 180 derajat. Dari yang tadinya perintah yang kayak bangun tembok, jadi pertanyaan yang justru ngebangun jembatan. Ini tuh ngebuka pintu buat kerjasama, bukan buat adu kuat. Terus dampaknya buat si anak, wah luar biasa. Dari yang tadinya ngerasa tertekan dan mungkin ngerasa nggak mampu, dia jadi ngerasa didukung. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Kita nggak maksa dia, tapi kita bantu dia nemuin kemampuannya sendiri. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita coba pahami kenapa pendekatan ini bisa seefektif itu. Kuncinya ada di mengubah asumsi dasar kita tentang anak-anak. Nah, ini dia nih keyakinan-keyakinan baru yang jadi fondasinya. Kita mulai percaya kalau perilaku buruk itu sebenarnya sinyal. Itu cara mereka berkomunikasi tentang kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita percaya kalau anak-anak itu dasarnya baik kok. Yang mereka butuhin dari kita itu bukan kontrol biar nurut, tapi koneksi, biar mereka ngerasa aman untuk belajar.
Jadi, ujung-ujungnya buat apa sih kita repot-repot begini? Apa hasil akhirnya? Percaya deh, ini bukan cuma soal bikin kelas jadi tenang. Ini tentang sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam. Slide ini benar-benar merangkum semuanya. Cara lama itu cuma menghasilkan kepatuhan karena takut, malu, dan akhirnya jadi pasif. Tapi cara baru ini ngebangun sesuatu dari dalam diri anak yang bakal nempel selamanya. Tanggung jawab, percaya diri, dan empati. Kita bukan cuma ngebentuk perilaku sesaat, kita lagi ngebentuk karakter. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita. Sebenarnya tujuan kita sebagai pendidik itu apa sih? Apakah kita cuma mau nyetak siswa yang patuh sama perintah? Atau kita mau ngebangun manusia yang benar-benar paham sama dirinya sendiri, sama orang lain, dan dunia di sekitarnya? Pilihannya ada di tangan kita.